Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Lestarian bersama saya Juliet Zulu 10 kilo 5 Yankee. Di kesempatan kali ini kita akan unboxing lagi sebuah perangkat radio, teman-teman ya. Tapi yang kita unboxing itu bukan radio HT, teman-teman, tapi radio rig. Radionya ini dari merek ICOM IC 2300 Hotel ya. ICOM IC 2300 Hotel ini memang bukan produk yang baru, tapi sudah lama gitu ya. Dalam artian sudah lama beredar, sudah banyak yang pakai. Mungkin bagi sebagian teman-teman ini ya produk yang biasa aja gitu. Tapi untuk saya pribadi ini adalah radio yang spesial. Karena kenapa? Karena ini radio rig yang pertama kali saya punya gitu ya teman-teman. Nah, untuk radio ini sebetulnya versi terbarunya juga sudah ada sebetulnya ya. Itu versi terbarunya ICOM V3500. Kalau ada rezekinya nanti kita akan unboxing dan review juga gitu ya di channel ini. Ya mudah-mudahan bisa review dan unboxing radio-radio rig yang lainnya gitu ya teman-teman. Oke, kita buka saja boxnya. Boxnya seperti ini ya. Di sini ada merek ICOM besar, FM transceiver IC 2300 Hotel. Di sini ada QR code SD PPI, kemudian di sini ada tanda peringatan, ada serial number. Nah, kemudian di sini ada 3D genuine ICOM label attached. Bawahnya ada ICOM Incorporation made in Japan. Di bagian depan boxnya tertulis ICOM FM transceiver IC 2300 Hotel, ICOM Incorporation made in Japan. Ada garis-garis seperti ini, khasnya ICOM ya untuk box gambar garis-garis. Sebelah kanannya juga sama tulisannya. Di bagian belakang boxnya juga sama. Di bagian sebelah kirinya juga sama, ICOM FM transceiver. Di bagian bawah terdapat tulisan forget recycle. Seperti itu teman-teman. Kita buka saja. Ini memang boxnya besar gitu ya, jadi tidak muat semuanya di kamera. Tapi mudah-mudahan bisa kelihatan gitu ya, maksudnya kelihatan jelas inti-intinya gitu yang ada di box ini. Nah, boxnya seperti ini ya. Nah, untuk di bagian atasnya ini ada dua kompartemen, teman-teman. Di sini ada DC cord ya. DC cord ini ada siklingnya juga dan ini lumayan berat ya untuk ukuran dan diameter kabelnya juga besar. Seperti itu, kita simpan dulu. Nah, kemudian di sini ada extra mic. Nah, extra mic ICOM khas ya, extra mic ICOM. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk konektornya dia RJ45 ya. Memang kelemahannya RJ45 ini kalau ininya patah, nah sudah. Jadi banyak yang bermasalah gitu di sini. Tapi ini bisa diganti teman-teman, bisa diganti. Dan mic ICOM ini juga ini yang terhubung ke radio. Nah, untuk yang terhubung ke mic juga ini bisa dicopot gitu. Jadi kalau misalkan kabelnya rusak, kabel spiral ini rusak, ini bisa diganti hanya kabelnya saja gitu ya. Untuk mic-nya seperti ini. Di bagian depan kita lihat ada beberapa tombol fungsi, kemudian menu gitu ya, atas bawah F1 F2. Di sini VFO, memory call, option, function, DTMF, ada numeric keypad dengan fungsi dan menu-menunya. Tipenya ICOM HM133V. Di sini ada lampu LED, ini untuk TX kalau nggak salah ya. Kemudian ini kalau kita menekan tombol function, nah ini di sini nanti nyala. Dan di sini ada lubang mic-nya teman-teman. Di bagian atas tidak terdapat apa-apa, ada pengait untuk pengait ya, ada lubang untuk pengait. Kemudian
Di sebelah kirinya ada tombol PTT yang dari plastik. Ini cukup tricky ya dan enak gitu, tidak kopong atau tidak berat gitu, pas gitu ya. Dan bentuknya juga asimetris ya, di sini lebih menonjol gitu. Jadi pas gitu, digenggam tuh pas. Tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar juga. Pas gitu ya. Oke, di bagian belakang di sini ada merek ICOM lagi, ada motif-motif seperti ini. Sini made in China. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalkan beli radio ini dan tertulis di sini made in China, karena memang ya walaupun ICOM itu buatan Jepang gitu ya, made in Japan, tapi ada beberapa komponen yang memang diproduksi di China. Sama halnya dengan misalkan Casio gitu ya. Casio itu kan memang buatan Jepang, tapi kalau teman-teman beli jam tersebut ada yang buatan Cina, ada yang buatan Thailand, itu tidak jadi masalah. Gitu. Selama teman-teman beli di distributor resmi atau di toko resminya gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman beli di toko yang abal-abal dengan harga yang lebih murah, biasanya itu lebih baik dicek dulu gitu keabsahannya. Karena jangan tergiur dengan harga yang murah kalau misalkan ternyata barangnya tidak ori. Seperti itu teman-teman. Kita simpan terlebih dahulu untuk mic-nya. Oke, selanjutnya di sini ada baut-baut ya untuk bracketnya. Kemudian di sini ada spare untuk sikringnya. Karena memang di DC code-nya ada untuk DC code ya, ini sikringnya. Kemudian di sini ada dokumen. Nah, seperti ini. Ups. Ini ada kartu garansi. Jadi distributor resmi ICOM itu PT ELI ya, PT Eka Lancar Internusa. Nah, stikernya seperti ini, stiker ELI. Ini ya, PT Eka Lancar Internusa. Kemudian, nah di sini ada petunjuk untuk mengecek keaslian dari ICOM. Jadi ada stiker hologram yang bisa kalau kita putar gitu ya, itu bisa berubah warna dan logo ICOM-nya ini bergerak gitu ya teman-teman. Ini biasanya nempel di radionya. Karena ICOM 2300 Hotel ini dia belum ada QR code untuk mengecek keaslian. Kalau 2300 atau HT ICOM V86 itu kalau nggak salah sudah ada ya. Jadi kita bisa cek QR code, kemudian masuk ke websitenya. Nah, di situ kita bisa cek untuk genuine-nya, seperti itu. Di sini ada manual guide. Manual guide yang sudah berbahasa Indonesia, tapi tipis saja, teman-teman. Hanya selayang pandang gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada buku petunjuk atau instruction penggunaan dari ICOM FC 2300. Ini kertasnya bagus ya cetakannya. Kalau dibuka gede ya kayak koran. Nah, semua pertanyaan tentang penggunaan radio rig ini ada di sini semua jawabannya. Seperti itu teman-teman. Jadi ini nanti teman-teman kalau beli radio rig bagi teman-teman yang belum punya dan berencana untuk membeli radio rig ICOM ICOM IC 2300 Hotel, itu nanti dibaca-baca terlebih dahulu agar penggunaannya optimal gitu ya. Dan si perangkatnya juga tidak cepat rusak gitu ya teman-teman. Oke, kita simpan terlebih dahulu untuk dokumen-dokumen dan sebagainya. Kita angkat untuk kompartemen atasnya. Nah, ini ada pembatas dengan kompartemen bawah. Nah, ini radionya teman-teman. Angkat terlebih dahulu ya. Sip. Di sini ada radionya seperti ini. Bagian atasnya ada grill speaker. Kemudian ada serial number, ada tulisan ICOM is IC 2300 Hotel. Nah, kemudian di sini ada petunjuk-petunjuknya ya. Di sini ada antena, kemudian di sini
ada speaker, dan di tengahnya ada DC 13,8 volt. Ini logam ya, metal ya atasnya. Kemudian di bagian depan sini ada merek ICOM lagi, FM transceiver IC 2300. Di knob yang besar ini adalah knob dial ya, untuk memilih frekuensi atau channel gitu ya, atau menu-menunya. Nah di sini ini bukan volume ya, jadi ini ada stepnya gitu ya teman-teman, tidak loose gitu muternya, ada stepnya. Bagus ya. Jadi feel-nya tidak terlalu loose tapi tidak berat juga gitu. Kemudian di bawahnya ini ada tombol bank atau option yang bulat ini. Nah di sini ada tombol-tombol fungsi. Nanti di sini memang tidak ada tulisannya, nanti biasanya di layar gitu ya. Kemudian di bagian tengah ini ada layarnya yang cenderung berwarna hijau, dan memang ICOM 2300 Hotel ini ikonik ya, jadi warnanya itu dia hijau gitu, tidak seperti Yaesu atau Alinco yang berwarna oranye gitu. Tapi ICOM V3500 itu dia berwarna putih saja teman-teman, seperti Alinco DCR berapa tuh, yang DCR berapa gitu ya, itu warnanya putih gitu, tidak bisa dirubah warnanya, hanya putih saja backlightnya. Tapi untuk ICOM 2300 Hotel ini dia ada 3 warna, ada yellow, ada amber, ada green gitu ya, nanti saya tunjukkan. Kemudian di sampingnya lagi ada knob volume. Nah ini ya, knob volume. Di bawahnya ada knob scale gitu ya teman-teman, untuk membuka dan menutup scale. Kemudian di sampingnya lagi ada tombol power dan SMW memory write, dan di bawahnya ada konektor untuk extra mic. Di bagian bawah radionya terdapat pendingin, jadi ini radionya lumayan berat ya, ini pendinginnya semua pendingin nih. Nah ini teman-teman yang tadi dimaksud untuk genuine label tuh ini ya, jadi kalau misalkan angle-nya berbeda itu warnanya berbeda, dan logo ICOM-nya itu dia berputar gitu, dan di sudut-sudutnya itu dia berubah warna seperti itu teman-teman. Nah ini ya, oke kita simpan terlebih dahulu untuk radionya. Dan di bawahnya ada bracketnya teman-teman, bracketnya seperti ini cukup tebal ya, dan tidak ada apa-apa lagi, hanya segitu saja isinya. Oke, ini kita bereskan terlebih dahulu untuk mejanya. Ya teman-teman, saya sudah setup. Nanti kita akan ukur powernya dari low sampai high seperti apa, menggunakan dummy load 50 watt. Mudah-mudahan bisa ya, bisa dipakai. Ini kalau nggak salah powernya 60 atau 65 watt gitu ya untuk high-nya. Mudah-mudahan yang dummy load 50 watt itu bisa gitu, asal ya jangan terlalu lama lah gitu ya kita ngeceknya. Di sini saya menggunakan switching power supply 12 volt 30 ampere. Oke, kita hubungkan terlebih dahulu ya. Ya teman-teman, jadi sebelum kita hubungkan sumber listrik ke radio gitu, alangkah baiknya ketika si power supply nyala tuh jangan langsung dihubungkan gitu ya untuk si konektor ini ke radio. Tunggu beberapa saat, tidak terlalu lama gitu ya, sampai tegangannya stabil kira-kira seperti itu, baru sambungkan. Ya itu untuk biar awet lah gitu ya radionya, jadi tidak ada lonjakan daya atau ada sesuatu masalah gitu di power supply-nya sehingga merembet ke radionya gitu. Jadi biar tegangannya di power supply-nya aman gitu ya, baru setelah itu kita sambungkan. Karena memang ya perangkat seperti ini juga tidak murah ya teman-teman, jadi harus kita jaga
baik-baik gitu, seperti itu. Kecuali teman-teman yang banyak duit ya itu silahkan lah gitu ya. Oke, kita nyalakan untuk radionya. Nah, seperti itu. Jadi tadi 13,3 volt ya. ICOM 13,3 volt. Oke, di sini sebetulnya saya sudah menyimpan memori gitu ya. Oke, kita cek terlebih dahulu untuk menu-menunya. Nah, di sini ada tune repeater ya. Kemudian, nah ini ada CTCSS, kemudian ada DCTSS, di CTCS ya. Pokoknya itu sama-sama tune gitu ya. Kemudian ini DTCS polarity, DTCS polarity gitu ya. Setelah itu ini offset untuk frekuensi duplex. Nah ini reverse duplex. Jadi yang biasanya kalau kita misalnya input frekuensi repeater itu yang tampil itu kan frekuensi output. Nah kalau reverse-nya on itu yang tampil itu frekuensi inputnya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada tuning step ya. TS itu tuning step ada 5, ada 625, ada 10, 12,5, 15, 20, 25, 50 yang paling besar gitu ya. Kita kembalikan ke 5 saja. Kemudian di sini ada scan pause option, ada 10, 12, ini hitungannya detik ya. Ini timer, scan pause timer. Kemudian selanjutnya scan resume, select the resume gitu. Dari scan pause ada ya, kita bisa pilih sampai, nah ini hold ya, seperti itu. Di sini ada untuk brightness, nah ini yang paling rendah, ini yang paling terang gitu ya teman-teman. Coba di paling rendah ya, kelihatan nggak teman-teman? Di 2 lah. Oke. Setelah itu di sini auto dimmer. Auto dimmer itu auto dimmernya off atau on gitu ya. Kalau auto dimmer ini berarti dia on gitu auto dimmernya. Kalau ini berarti tidak, berarti off gitu ya. Nah ini untuk color ada green, ada yellow, ada amber. Jadi kalau misalkan teman-teman bandingkan gitu ya, kalau sekarang tuh karena banyak yang KW-nya gitu ya teman-teman. Ini teman-teman bisa dibandingkan saja dari yellow ke amber itu tidak ada bedanya gitu ya. Kalau yang ori itu amber lebih gelap, yellow agak sedikit terang, dan green gitu ya. Seperti itu. Itu untuk colornya. Nah ini untuk kontras. Ini kalau 4 ini semuanya kelihatan gitu di layarnya itu. Jadi kita set ke 2 saja. Ini kita kembalikan dulu ke green ya, lebih enak green dilihatnya. Kemudian di sini ada skip function ya, channel skip. Nah ini untuk bandwidth ya, wide and narrow. Kemudian ini untuk kepekaan mic, high and low. Kita set di high saja. Kembali lagi ke tune gitu ya. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, kita coba untuk tes power dulu ya teman-teman. Kita coba untuk tes power di 140 atau 145 deh. 145. Nah ini. Nah kemudian di sini ada tanda min,
ini kita hilangkan terlebih dahulu, tekan lama ya. Nah, ini sudah hilang, dan tune-nya juga kita hilangkan. Nah, seperti itu. 145 di low, untuk pindah powernya di sini. Nah, gitu ya. Low, kita pasangkan terlebih dahulu mic-nya. Ini sebetulnya ada backlight-nya teman-teman ya, warna hijau. Oke, di 145 power low ya. Kita cek SWR-nya oke ya. Mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman. Kelihatan nggak ya? Untuk 145 low-nya di berapa ya? Terus di 5 watt kurang sedikit ya teman-teman. Nah, 5 watt kurang sedikit. Kemudian untuk untuk mid low-nya 10 watt ya. 10 watt, 9 atau 10 watt. 10 watt kurang sedikit. Kemudian untuk midnya itu di berapa tuh teman-teman? 20 watt ya, 20 lebih dikit lah ya, 25 mungkin ya ini. Nah, jadi teman-teman lihatnya di sini 20 lebih dikit, dan untuk high-nya kita sebentar saja ya teman-teman, karena ini damilutnya 50 watt. Nah, itu ya, di 65 watt, jadi antara 60 dan 70 gitu, di tengah-tengah. Nah, seperti itu ya, di 65 watt. Itu untuk powernya teman-teman. Jadi low-nya tadi di 5 watt kurang sedikit, kemudian mid low-nya itu 10 watt kurang sedikit, middle-nya itu di 20 sampai 25 watt, dan high-nya itu di 65 watt. Seperti itu. Jadi untuk ICOM ini lumayan tinggi ya untuk powernya. Kemudian kita coba untuk simpan memori teman-teman. Nah, ini kita lagi di mode VFO. Jadi kalau di mode memori itu di sini ada M gitu ya. Ada M. Nah, ini Marine untuk channel Marine. Jadi ICOM IC 2300 Hotel ini juga ada untuk fungsi Marine-nya juga, seperti ICOM V3500 ya. Nah, untuk VFO-nya kita bisa tekan ini, tombol yang paling ujung ini, atau kalau di Examic ini, yang ini ya. Nah, itu ya. Kemudian kemudian kita coba untuk menyimpan memori simplex ya. Nah, ini 143, 140. Powernya di low atau mid low gitu ya. Di low saja. Setelah itu, karena ini simplex, tidak ada tune, tidak ada duplex gitu ya. Teman-teman tekan ini. Nah, maka ini akan berkedip-kedip. Sebelah sini akan berkedip-kedip. Teman-teman tinggal cari saja untuk nomornya. Misalkan kita simpan ke memori 1 gitu ya, karena memori 0 itu sudah ada 143, 160. Nah, di sini ya, di memori 1, kemudian ini tekan dan tahan sampai terdengar beep 2 kali. Nah, seperti itu. Tidit gitu ya. Maka dia sudah tersimpan. Kita untuk mengeceknya, kita tekan ini, M, atau call gitu ya. Nah, ini sudah tersimpan teman-teman. 14360, 143, 160 ini memori 0. Kemudian di sini 143, 140 ini memori channel nomor 1, seperti itu. Kemudian kita kembali ke VFO lagi, kita akan simpan memori frekuensi ini ya, frekuensi repeater teman-teman. Misalkan
Kita coba di sini Jabar 2 ya. Nah, ini Jabar 2. Oke. Sip, kemudian kita tekan ini untuk tune-nya. Nah, ini untuk mengaktifkan tune. Kemudian duplexnya plus ya. Duplexnya plus. Setelah itu, nah ini tune dan duplexnya sudah shift-nya gitu ya. Shift-nya plus. Kemudian kita cari untuk tune repeaternya itu 88,5. Oke. Setelah itu, nah ini untuk offsetnya itu 1500 kalau nggak salah. 1500. 1500. Oke. Nah ini ya. Nah, jadi di low 142040 ini atau mid low lah ya, mid low 142040 untuk outputnya, untuk inputnya itu 143540. Nah kemudian kita tekan ini lagi, nah, maka dia akan berkedip ya, cari channel nomor 2. Setelah itu kita tekan dan tahan sampai terdengar bunyi beep, maka dia sudah tersimpan teman-teman. Kita cek, ini sudah tersimpan. Memori nomor 0, 1, kemudian 2. Seperti itu kira-kira teman-teman. Oke, terus bagaimana untuk kasih nama gitu ya. Untuk kasih nama kita matikan terlebih dahulu. Oke, matikan terlebih dahulu. Tekan tombol set ini, tekan dan tahan, kemudian nyalakan. Nah ini ya. Nah ini ada inisial setting gitu ya, beep on, kemudian TOT-nya 3 menit, bisa di off kan juga. Jadi kalau off tidak ada batasnya gitu ya teman-teman. Ini paling lama itu 30 menit. Ini satuannya menit ya. Kemudian ini apa nih? POF, RLOF, Square Tune. Nah, seperti itu. Kita cari display name. Oke, display name. Ada channel, frekuensi, kemudian name. Volt on, beep on. Nah, seperti itu ya. Tadi mana? Nah, ini kita tekan moni. Sorry. Kita tekan set. Beda. Tekan ini sekali. Oh, tekan power. Nah, tekan power teman-teman ya. Nah, untuk kasih namanya. Nah, untuk kasih nama itu di sini ya, teman-teman. Ini tekan tahan. Nah, ini sudah saya kasih nama. Untuk channel nomor 1 ini belum kita kasih nama. Jadi, nah, kalau misalkan tadi display name-nya itu atau tekan tahan dan tahan ini ANM ini lah, ANM ini ya. Nah, kita kasih nama, tekan set. Misalkan di sini, oke, sorry. Untuk geser ke sininya tekan moni ya. Di sini real nol 7. Ini misalnya real 07. Set.
Nah, ini setelah itu tekan sembarang tombol maka dia akan berubah. Sini lokal 5, di sini wilayah 07 gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya kita kasih nama lagi yang ini. Kita set. Di sini misalkan ini ya. Oh, ini tidak akan cukup, teman-teman. Sepertinya tidak akan cukup. Nah, jadi hanya ada 6 karakter ya, teman-teman. ZRD2. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Di sini lokal 5, wilayah 7, dan 10 ZRD2. Ini sudah kita kasih nama. Untuk mengganti tampilan ke frekuensi lagi, teman-teman tinggal tekan dan tahan ini lagi aja. Nah, maka dia kembali ke mode frekuensi. Ini pun sama. Nah, seperti itu ya. Ini pun sama. Gitu ya, teman-teman. Jadi cukup mudah dalam penggunaannya, tidak membingungkan gitu ya, teman-teman. Dan tombol-tombolnya juga ini untuk settingnya juga tidak terlalu sulit gitu. Apalagi kalau teman-teman yang sudah terbiasa ya itu mah udah gampang lah gitu ya. Tapi bagi teman-teman yang baru punya atau berencana pengen punya, teman-teman bisa lihat dulu video ini bagaimana cara untuk setting tone repeater dan lain sebagainya, kasih nama untuk save dan lain sebagainya. Seperti itu, teman-teman. Oke, jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan informasinya bisa tersampaikan dengan baik gitu ya. Adapun kekurangan dalam penyampaian itu semata-mata keterbatasan ilmu saya. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan atau share pengalaman dalam penggunaan HT ini, silahkan tuangkan di kolom komentar. Bagi teman-teman yang mau kritik dan saran, silahkan juga tuangkan di kolom komentar. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng pemberitahuannya agar teman-teman dapat update video-video terbaru dari kita. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak supportnya selama ini. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan bisa memberikan informasi yang lebih banyak lagi gitu ya, dan lebih bermanfaat lagi untuk rekan-rekan semua. Akhir kata, saya Juliet Zulu 1025 Yankee. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bendri.